semuanya, perkenalkan nama saya Duhana Rusdianjana dengan NPM A1M024057. Di sini saya akan membuat video edukasi pada mata kuliah. Di sini saya mendapatkan materi protista dengan judul Leishmaniasis. Apa sih leishmaniasis itu? Penyakit leishmaniasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit Leishmania. Nah, parasit ini biasanya berkembang di dalam lalat Phlebotomus atau dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan agas. Serangga kecil ini dapat ditemukan di perairan tepi pantai laut atau di perairan sungai. Nah, leishmaniasis ini banyak dijumpai di daerah seperti Asia, Timur Tengah, Afrika, dan daerah Amerika Selatan yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Namun, uniknya leishmaniasis ini tidak dijumpai di daerah seperti Australia dan Antartika. Nah, bagaimana sih asal mulanya penyakit leishmaniasis ini? Leishmaniasis ini umumnya ditularkan melalui gigitan serangga perairan yang disebut dengan agas. Ini 11-12 lah dengan nyamuk. Adapun kronologinya, pertama-tama si agas ini menggigit pejamu seperti nyamuk dan secara tidak langsung juga mengeluarkan promatigot. Promatigot ini akan difagosit oleh makrofag atau sel fagosit yang lainnya dan akan bertransformasi menjadi amastigot, yang dimana selanjutnya amastigot ini akan berkembang biak di sel dan jaringan sekaligus akan menginfeksikan sel-sel yang ada di dalam jaringan tubuh. Setelah si agas menggigit pejamu yang pertama, dia akan menggigit pejamu kembali dan amastigot yang telah berkembang biak di sel ini akan masuk ke dalam tubuh si agas. Dan di dalam tubuh agas lagi, amastigot ini akan berkembang biak menjadi promastigot di dalam usus si agas ini. Lalu selanjutnya promastigot ini akan bermigrasi ke probosis dari si agas. Nah, pada fase ini biasanya disebut dengan fase infektif leishmaniasis. Nah, bagaimana sih gejala dan tanda dari penyakit leishmaniasis ini? Sebelum kita masuk ke gejala atau tandanya, kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis dari leishmaniasis ini. Ada 3 jenis. Yang pertama ada visceral leishmaniasis. Jenis ini sangatlah berbahaya jika tidak ditangani oleh dokter atau tidak segera diobati. Karena biasanya gejala atau tanda ini ditandai dengan demam yang tinggi, penurunan berat badan secara drastis, serta anemia. Yang kedua ada cutaneous leishmaniasis. Jenis ini paling umum dijumpai dan paling sering muncul dan menyebabkan luka di sekitar daerah yang terbuka seperti kaki atau tangan dan bisa menyebabkan penyakit kulit seperti bisul. Yang ketiga ada mucocutaneous leishmaniasis. Penyakit ini paling jarang muncul dan sangat berbahaya. Penyakit infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan selaput pada lendir seperti terdapat pada hidung, mulut, dan kerongkongan. Bagaimana sih cara mengobati penyakit leishmaniasis ini? Pada jenis seperti visceral dan mucocutaneous ini perlu ditangani oleh dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Pada jenis seperti cutaneous ini tidak selalu diobati, perawatannya mungkin tidak selalu diperlukan tergantung dengan orangnya, tetapi untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi boleh dirawat.